Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para pemirsa dimanapun berada, teriring doa bersamaan dengan nikmat Allah yang kita rasakan di pagi hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, iman dan takwa selalu semangat, hingga kita nanti pantas mendapatkan syafaat di hari kiamat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, dan lebih-lebih harapan yang memberikan sebuah kekuatan kepada kita untuk terus merajut nilai-nilai kebaikan. Para pemirsa dimanapun berada, di bulan Syawal ini, sebelum saya menyampaikan sepatah kata atau dua patah kata, mohon izin secara pribadi saya mengucapkan minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Pasti ada kata yang salah, ada sikap yang khilaf, baik sengaja maupun tidak. Mohon dibuka pintu maaf yang setulus-tulusnya. Ada nilai-nilai yang dapat kita petik pada bulan Syawal ini, yaitu banyak di antara kita yang melakukan atau mengadakan sebuah acara silaturahim yang dibingkai dengan sebuah ungkapan kata halal bihalal atau lebaran atau reuni, yang semuanya adalah sungguh bisa mempererat tali persaudaraan. Kalau orang Jawa bisa mengumpulkan balung sing pisah, mempertemukan kembali jalinan-jalinan persaudaraan, kekeluargaan, persahabatan yang mungkin karena kesibukan, karena tempat yang saling menjauh, dan atau karena kondisi yang lain yang terkadang dekat tetapi hatinya jauh, yang secara tempat kondisi jauh tapi hatinya dekat. Dan di bulan Syawal ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan, alhamdulillah kita bisa merajut kembali makna silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi ayung sya'alahu fi atharih falyasil rahimahu. Dan sangat jelas dan sudah kita praktekkan nilai-nilai makna silaturahim ini
terlebih terkhusus di bulan Syawal, di Lebaran ini. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, artinya bukan usianya yang bertambah, tetapi nilai kebahagiaan di dalam masa umur itu yang sudah ditetapkan Allah mungkin 60, 63, tetapi kalau diiringi dengan banyak silaturahim, menyambung tali persaudaraan, kekeluargaan, maka akan terasa hidup bahagia, dan kebahagiaan itu membawa sebuah kenyamanan dan kebahagiaan. Terasa lama hidup ini, tapi lamanya karena kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ini sudah pasti semakin banyak saudara kita, semakin terbuka pintu rezeki kita, semakin luas jaringan persaudaraan kita, maka di situ semakin luas pula kemanfaatan, keberkahan yang akan kita dapatkan. Karena tidak mungkin orang memberi apabila tidak mengenal, dan tidak mungkin orang itu mencinta apabila tak ada ikatan kasih sayang. Dengan tali silaturahim, maka inilah yang akan membuat sebuah kekuatan kebaikan menjadi lebih besar, lebih dahsyat manfaatnya. Dan nilai-nilai yang lain yang patut kita lestarikan, meskipun tidak hanya di bulan Syawal ini saja, andaikan di bulan-bulan lain, dan sifat-sifat ini atau kebiasaan-kebiasaan ini benar-benar terpatri dalam setiap individu kita, maka secara pribadi saya meyakini bahwa tatanan kehidupan manusia akan menjadi tatanan yang adiluhung, yang mulia, dan ini akan mengimbas pribadi yang soleh, akan membuat masyarakat yang damai, akan menjadikan sebuah tatanan kehidupan yang lebih makro, yang lebih luas, yaitu negara, bangsa, negeri menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bagaimana mungkin? Karena sifat ini ada 3 sifat yang Allah sendiri bagi siapapun yang memilikinya, maka sudah disiapkan, disediakan oleh Allah surganya. Bahkan surganya tersebut sudah dijelaskan oleh Allah yang luasnya 7 langit dan 7 bumi. Padahal tatkala kita bersilaturahim ke tetangga, kita sudah bahagia. Padahal jaraknya dekat, luasnya dekat. Kemudian kita bisa bersilaturahim, berkunjung pada saudara kita di luar kota misalkan, kita bahagia. Karena selain bersilaturahmi, kita melihat ayat-ayat kauniyah Allah berupa pemandangan yang indah, kita bahagia. Namun ketika nanti suatu saat kita berada ditempatkan oleh Allah di sebuah surganya yang luasnya 7 langit dan 7 bumi, coba kita bayangkan bersama-sama alangkah bahagianya. Tatkala kita bisa pergi ke umroh ke Mekah saja, kita bahagianya bukan main. Ini adalah satu titik kebahagiaan yang bisa kita dapat bayangkan untuk melejitkan harapan dan kekuatan agar kita bisa benar-benar untuk mendapatkan anugerah yang besar ini. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Maka bersegeralah menuju ampunan Allah, dan bersegeralah untuk menuju pada surganya Allah yang luasnya 7 langit 7 bumi. Diperuntukkan untuk siapakah anugerah yang besar ini? U'iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa.
Saudaraku, bukankah kita semuanya kemarin sudah berusaha semaksimal mungkin di bulan puasa dengan ibadah yang kita lakukan, tak makan, tak minum di pagi hari sampai sore maghrib, kemudian kita lanjutkan dengan solat-solat yang wajib maupun yang sunnah di malam harinya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga saja Allah menerima dan mengabulkan ibadah kita. Tapi kata Allah di dalam surat ini, siapakah orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Sifat yang pertama adalah orang yang suka berbagi, orang yang suka membahagiakan, atau dengan kata lain, orang yang tidak terlalu menghitung-hitung apa yang dimiliki untuk diberikan kepada orang lain, alias orang itu pelit. Maka sifat yang pertama adalah sifat orang yang dermawan. Ia berbagi tatkala ada maupun tidak ada. Ia mensedekahkan apa yang dimilikinya tatkala sedang panen atau tak panen. Ia selalu membahagiakan untuk memberi kepada orang lain tatkala bahagia maupun sedih, fis-sarra'i wad-dharra. Dan secara real, bukti real, siapapun kita, apakah kita punya utang atau tak punya utang, sedang sedih maupun bahagia, semuanya di bulan Syawal, di awal Ramadan di awal Lebaran ini, semua kita mencoba untuk mengkasih, mencoba untuk berbagi, mencoba untuk membahagiakan orang lain. Wujudnya meja-meja kita pasti banyak sekali toples-toples makanan, snack-snack yang ada. Untuk siapa dimakan sendiri? Tidak. Untuk diperuntukkan kepada siapapun yang mau singgah di rumah kita, yang halal bihalalan di rumah kita, yang tentunya dulu mungkin meja-meja kita kosong, yang ada hanyalah ya hiasan, mungkin ada asbak, hanya ada pot kecil sebagai penghias. Tetapi khususnya di bulan Syawal ini penuh dengan aneka ragam warna makanan, aneka bentuk toples yang ada. Ada yang tutupnya besar, ada yang tutupnya kecil, dan lain sebagainya. Ada yang berupa permen, ada yang berupa wafer, ada yang berupa rengginang. Meskipun terjadi sebuah penipuan di Lebaran ini. Hari ini hari Lebaran, meja-meja banyak jajanan, hati-hati ada penipuan. Bungkusnya kongwan, isi rengginang. Tapi toh demikian kita bahagia. Walaupun mungkin pas kita mau mengambil anak kita, mungkin Bu, Pak, mau itu wafer. Karena toplesnya wafer, ketika dibuka sudah diambil ternyata rempeyek, rengginang. Tapi toh demikian bahagia. Monggo, 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 monggo. Semuanya orang ingin membahagiakan orang lain. Bahkan di salah satu tradisi, di antaranya di Magelang di sini, siapapun yang singgah bersilaturahmi halal bihalal dipaksa untuk makan meskipun itu 1 sendok. Maka sehingga perut ini minti-minti, nggak kuat kalau nggak dimakan. Nanti mengecewakan tuan rumah kalau tidak, nanti bagaimana? Alasan yang paling tepat ketika kita silaturahmi agar tidak malah kita minti-minti, keluarkan, maaf, hari ini puasa. Puasa apa? Puasa untuk tidak sarapan. Tapi kalau nanti makan siang, nggak puasa. Tidak seperti itu. Tapi ada berbagai cara yang memang harus kita sampaikan agar di dalam hari-hari Lebaran ini banyak kemanfaatan yang kita dapatkan. Jangan sampai malah kita keluarkan, kebanyakan makan, kebanyakan minum sirup, akhirnya mencret, kebanyakan makan penuh dengan opor ayam, akhirnya mau jalan gak bisa, duduk, akhirnya ngantuk.
tak bisa. Dan ada lagi ungkapan anak-anak kita, mereka mengatakan bahwa bulan Syawal ini, Idul Fitri adalah hari raya duit. Karena apa? Memang banyak orang-orang yang ngasih duit, sehingga bahagia mereka. Tak apa-apa karena mereka bahagia, tapi nilai yang paling indah yang perlu kita lestarikan adalah masing-masing kita orang tua berebut untuk membahagiakan orang lain. Meskipun hanya nilainya 2.000 atau 5.000, besar-besarnya 10.000, yang penting adalah uangnya itu uang yang baru, yang anyar. Tapi awas, jangan diberikan uang-uangan, karena anak sekarang ini sudah pandai sekali untuk bisa membedakan mana uang palsu, mana uang beneran. Dan mereka mungkin waktu kecil kita dulu, kita teringat melihat pola anak kita yang begitu mendahulukan, nggak mau ke situ, ke sana aja Pak Haji itu. Kenapa ke sananya? Di sana dikasih uangnya banyak, takut kalau nggak segera nanti uangnya habis. Coba andaikan sifat ini tidak hanya di bulan Syawal saja, tapi setelah apit besar surah sapar bulat batul mati lebatul mati kira cipruah, pasti jenengan bangkrut. Tidak, insya Allah tidak. Mangdallazi yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Apa yang kita berikan, apa yang kita bagikan, apa yang kita bahagiakan kepada orang lain, sejatinya kata Allah itu adalah kita meminjamkan kepada Allah, meminjamkan harta kita, meminjamkan sesuatu yang kita miliki. Dan ketika kata-kata meminjam berarti akan dikembalikan lagi, akan diganti. Siapa yang menggantinya? Bukan orang yang kita kasih, tapi Allah sendiri. Alangkah maha murahnya, alangkah maha kasihnya Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Sifat yang pertama adalah orang yang dermawan. Dan kita bisa juga melihat, apalagi di daerah Pantura ada bodo ketupat. Semuanya saling untuk memberikan, menghantarkan ketupat dan lapet. Dan ada nilai-nilai filosofinya ketupat, sehingga ketika ada acara halal bihalal, bannernya itu pasti tidak sah apabila, ya kurang pas apabila tidak ada gambar ketupat. Tentunya itu adalah nilai-nilai filosofinya. Karena saya meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh para sesepuh-sesepuh kita, walaupun itu hanya berupa tradisi, tapi tidak keluar dari sesuatu yang hampa, sesuatu yang kosong, pasti ada nilai makna yang ingin diingatkan, diberikan kepada kita anak-anak cucunya. Yang pasnya ketupat itu adalah dengan opor. Dan itu juga syarat makna dan nilai ini. Insya Allah pada kesempatan yang lain akan kita fokuskan pada masalah nilai-nilai filosofi dalam hal ini. Yang kedua, sifat yang dirindukan surga adalah wal kadzibinal ghaidha. Orang yang menahan amarahnya. Yang pasti di bulan Syawal kemarin, di hari Lebaran kemarin, tatkala kita bersalam-salaman atau ketika kita jumpa dengan siapapun di masjid pas Idul Fitri atau pasca Idul Fitri, pasti semuanya tersenyum. Meskipun kepada orang yang dulu pernah menyakiti, kepada orang yang dulu hutang tapi belum dibayar, tapi semuanya kita tetap senyum. Dan tidak ada orang yang marah-marah di Idul Fitri, kecuali mereka yang orang-orang yang mabuk tuh. Kan ada itu malam hari raya, takbiran istilahnya. Tapi ternyata yang dikumandangkan di dalam sonsonya bukan Allahu Akbar Allah, malah dangdutan nih. Hanya Dia yang selalu di dalam hatiku. Joget-joget, senggolan, malah pukul-pukulan, bertengkar. Ya Allah. Karena apa? Karena kalau ketika di dalam Syawal ini, dalam Lebaran ini, kok ada malah justru pertengkaran, perkelahian, berarti itu dipicu oleh satu kemaksiatan. Karena pada prinsipnya halal bihalal
entah apa itu bentuknya, takbiran dan lain sebagainya, pasti akan mendatangkan sebuah kenyamanan dan kebersamaan, kebahagiaan secara bersama. Nggak mungkin. Kita pandang nilainya saja ingin memberi kebahagiaan pada orang lain. Wal kazibinal ghaidha, yang kedua adalah orang yang menahan amarahnya. Orang yang tidak suka marah. Artinya dia benar-benar berusaha untuk mengalahkan egoisme diri, mengalahkan keakuannya. Siapakah orang yang paling perkasa itu adalah, siapakah orang yang paling perkasa itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat menjawab, dia adalah yang mampu untuk mengalahkannya di medan perang. Kata Rasulullah, bukan itu orang yang perkasa, orang yang pemberani. Tapi orang yang perkasa dan pemberani adalah mereka yang mampu mengalahkan dirinya sendiri, kemarahannya sendiri, tatkala dia mampu untuk menumpahkannya. Maka kita melihat, kita ketemu, salaman, ma muslimani yaltaqiyani, tidak ada orang muslim yang bertemu berjabat tangan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tasaqatat zunubuha min khilali asabi'ihima, maka dosa yang kecil itu berguguran di sela-sela jari jemarinya. Berarti kan tidak ada kemarahan, tidak ada emosional, dibuang kedengkian, dendam dan lain sebagainya. Bukankah ini satu sifat pilar terciptanya sebuah tatanan yang adiluhum, terciptanya orang-orang yang mulia, dan kelak dia akan dirindukan oleh surga. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, adalah orang-orang yang memberikan maaf kepada orang lain. Dan ini benar-benar real, kita rasakan, bahkan kita sendiri yang menjadi pelakunya. Kita yang masih muda, yang masih memiliki orang tua atau saudara-saudara keluarga yang masih sepuh, kita datengin, kita silaturahimi. Meskipun itu jauh, Demak, Pati, Surabaya, bahkan luar kota. Sampai saudara-saudara kita mudik berjam-jam macet, tak masalah. Karena apa? Ia ingin agar dosa-dosanya terhadap orang-orang tuanya, keluarganya diampuni. Kan cukup HP, cukup WA. Ada nilai-nilai yang tidak bisa dirasakan dan tidak bisa didapatkan dengan WA, dengan telepon atau dengan video call. Tatkala tangan berjabat tangan, tatkala mata memandang, wajahan biwajin, wajah bertemu wajah, tatkala kita pelukan dengan penuh keikhlasan dan keakraban. Wal afi, hati mengatakan, maafkan aku, banyak salahku. Dan ketika memberi maaf atau meminta maaf ini, yang ada adalah bahasa hati, bukan bahasa lisan verbal. Tuh tatkala suami istri atau anak kepada orang tua sungkem-sungkeman, pada sungkem anaknya kepada orang tua, istri kepada suami sungkem. Lihat, apakah bahasa yang diucapkan itu bisa difahami? Rata-rata tidak bisa. Merak podong gremengnya coba. Istri misalkan, sebelum anak-anak sungkem kepada, maka didahului di dalam kamar ya kan, dan kamar sendiri langsung sungkem. Sang istri, bapak, abi, ayah, selama ini ibu banyak dosa. Ya banyak dosa, yang selalu menghabiskan uang di dompet suami. Ya tidak. Oh ya, langsung bapak sungkem meminta, langsung nangis. Ya kira-kira bisa difahami nggak itu? Nggak bisa difahami. Tapi yang ada adalah bahasa kalbu. Sang suami langsung mengatakan, iya bodoh-bodoh sama-sama ya bu. Bapak yang sering marah, bapak yang sering meninggalkan,
Sebenarnya nggak berani mengucapkan ada yang lain selain dirimu. Dan minta maaf. Aku sudah taubat. Ya taubat maksudnya anak loro. Tapi ternyata walaupun dengan bahasa langsung nggak ada, itu bisa melebur, bisa menyatukan hati. Dan lebih hebatnya adalah ketika orang muda datang kepada orang tua, lebih dulu, mohon maaf, kami yang muda banyak salahnya. Yang terkadang bicara tak dipikirkan, langkah tak dipersiapkan dengan matang. Pasti ada kesalahan yang sengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Yang orang tua jawab dengan jawabannya, ya sama-sama mas, saya sebagai orang tua banyak lupanya. Masya Allah, yang satu mengaku banyak salahnya, yang satu orang tua mengaku banyak lupanya. Artinya masing-masing mengaku dirinya salah, yang menyebabkan berantakannya kocar-kacir morat maritim negeri kita karena masing-masing secara individu maupun kelompok organisasi merasa dirinya yang paling benar. Aku sing paling bener, nek paling bener sing liya salah. Inilah awal dari sebuah perselisihan, pertengkaran dan kehancuran. Kalau dari individu saling sadar meski dirinya benar tapi merasa dirinya salah, dan lebih dulu untuk minta ampun, minta maaf. Dan kita melihat banyak di negeri kita ini benar-benar salah, minta maaf aja tidak. Justru ia bersikap untuk mencari justifikasi untuk membenarkan kesalahannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudara sekalian, 3 hal ini, berbagi, bersedekah, membahagiakan orang lain, baik dalam keadaan ada maupun tidak ada, panen maupun tak panen, dalam keadaan senang maupun susah, ia berupaya untuk membahagiakan orang lain, maka dia akan dibahagiakan oleh zat yang membahagiakan manusia, yaitu Allah. Dan ketika dia mampu untuk menahan amarahnya padahal ia mampu untuk meluapkannya, maka dialah orang yang akan selalu dirindu, baik dirindu manusia di sekitarnya karena keberadaannya memberikan satu kedamaian dan ketenangan. Dan yang ketiga, orang yang memberikan maaf, karena orang yang meminta maaf itu mudah. Tabrakan, gelempang, yang salah minta maaf ini saya yang salah tadi, main HP, tapi yang ditabrak, oh nggak apa-apa, hati-hati lah. Itu sungguh membutuhkan sebuah kebesaran hati ketika ada orang yang minta maaf, ya memberikan maaf. Dan 3 hal inilah semoga saja di bulan Syawal ini kita tetap berupaya untuk menyempurnakan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ibadah, sehingga kita tetap menjadi la'allakum tattaqun, u'iddat lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sayur kupat dudahi santen mbok menawi wonten lepat, kula nyuwun agunging samudra pangapunten. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.